Kritik terhadap produk minuman berujung somasi menyadarkan pengguna ruang digital bahwa bukan berarti selalu ada lampu hijau kala berinteraksi. Bebas berekspresi namun ada adab untuk mengkritisi. Bagaimana semestinya pemanfaatan ruang digital sebagai ruang diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan menyampaikan materi singkat tentang etika komunikasi dalam dunia digital. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini dunia digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita berkomunikasi lewat WhatsApp, media sosial, email, dan banyak lagi. Dan sayangnya, semakin mudahnya komunikasi ini sering membuat kita lupa satu hal yang penting, yaitu etika. Etika komunikasi digital adalah pedoman moral tentang bagaimana kita bersikap saat berbicara, menulis, atau berinteraksi di media digital. Nah, maka dari itu, penting bagi kita untuk tahu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dunia digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia. Di balik setiap akun ada hati dan perasaan. Maka, etika digital bukan soal aturan yang kaku, tapi tentang bagaimana kita bersikap sebagai manusia yang beradab. Contohnya, mungkin kita pernah melihat komentar negatif di media sosial yang terlihat sepele, tapi ternyata menyakiti hati orang lain. Atau mungkin kita pernah menyebarkan informasi tanpa tahu sumbernya, dan ternyata info itu salah alias hoax. Hal-hal yang seperti ini yang tampak kecil justru bisa berdampak besar. Nah, mengapa etika dalam komunikasi digital itu penting? Yang pertama, untuk mencegah kesalahpahaman, saat kita menulis pesan, tidak ada intonasi atau ekspresi wajah, maka bahasa yang kita pilih harus berpengaruh. Yang kedua, untuk menjaga reputasi pribadi dan profesional. Apa yang kita tulis atau bagikan di internet bisa dilihat oleh banyak orang, termasuk atasan, guru, atau calon rekan kerja. Yang ketiga, untuk menghargai orang lain. Dunia digital bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kita tetap harus menjaga sopan santun seperti di dunia nyata. Yang keempat, agar kita tidak melanggar hukum, contohnya seperti menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau membuli orang lain secara online. Kita juga harus ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus sepenuhnya. Meskipun kita menghapus postingan, bisa saja sudah ada yang menyimpan atau membagikannya. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana satu unggahan lama bisa berdampak pada masa depan seseorang. Misalnya, ada orang gagal diterima kerja karena postingan tidak pantas di masa lalunya ditemukan oleh HRD. Maka dari itu, setiap kata dan tindakan kita di dunia digital harus dipikirkan dengan matang. Etika digital bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, ada beberapa prinsip etika dalam komunikasi digital. Yang pertama, kesopanan dan rasa hormat. Gunakan bahasa yang baik dan tidak menyerang. Jangan memaki atau menghina, bahkan jika kita tidak setuju dengan seseorang. Yang kedua, kejujuran. Jangan menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Hoax bisa membuat panik dan merugikan banyak orang. Yang ketiga, menjaga privasi. Jangan membagikan foto, video, atau informasi pribadi yang orang lain tanpa izin. Yang keempat, tanggung jawab. Pikirkan sebelum mengetik dan mengirim pesan. Tanyakan pada diri sendiri apakah ini menyakiti atau membantu. Yang kelima, empati. Cobalah untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Kalau tidak suka dipermalukan, jangan mempermalukan orang lain di dunia maya. Contoh di dunia nyata, ketika ada orang berkomentar buruk di postingan kita bisa merespon dengan tenang dan sopan. Sebaliknya, kita juga harus berhati-hati jika ingin mengkritik seseorang agar tidak menyakiti perasaannya. Selain contoh tadi, beberapa situasi nyata yang sering terjadi. Yang pertama, ada teman yang memposting foto kita tanpa izin. Mungkin maksudnya baik, tapi itu melanggar privasi. Yang kedua, atau saat membedakan pendapat di grup, kita bisa sampaikan dengan kalimat yang tidak menjatuhkan. Contohnya kalimat yang misal yang baik. Contohnya, terima kasih atas pendapatnya.
tapi izinkan saja melihat dari sudut pandang orang lain. Bahasa seperti ini tidak hanya menunjukkan sopan santun, tapi juga mencerminkan kedewasaan kita dalam berdiskusi. Di tengah banjir informasi dan komentar setiap hari, mari kita jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Kita tidak harus jadi sempurna, tapi kita bisa mulai dari hal kecil, memikirkan 2 kali sebelum membalas komentar, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, dan berani menegur teman secara sopan jika mereka melakukan hal yang tidak etis di media sosial. Dengan begitu, dunia digital bisa menjadi tempat yang lebih sehat, lebih ramah, dan lebih aman bagi semua. Dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa etika komunikasi digital adalah tanggung jawab bersama. Dunia digital bukan tempat tanpa aturan, tapi justru membutuhkan kontrol diri yang lebih tinggi. Mari kita mulai dari diri sendiri, kita bisa menjadi pengguna internet yang santun, bijak, dan bertanggung jawab. Jangan sampai jari kita menyakiti hati orang lain hanya karena kita merasa aman di balik layar. Sebagai penutup, kami ingin mengajak teman-teman semua gunakan media digital dengan bijak, karena apa yang kita tulis, bagikan, dan katakan adalah cerminan dari diri kita sendiri. Ada mulut pandai berkata, ada lidah pandai bicara. Artinya, pandai berbicara penting, tapi harus disertai dengan kebijaksanaan, agar tidak menyinggung atau menyakiti orang lain.